Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak kelas 8, karena kita belum berkesempatan untuk bertemu langsung, kita akan bahas soal AKM ya. Jadi soal AKM yang pertama ya. Jadi soal AKM yang pertama di bagian numerasi, di sana ada 7 ya, ada 7 soal. Oke, kita akan bahas bersama dengan cara yang paling mudah tentunya. Baik, untuk soal yang pertama, ditanyakan di sana adalah luas tanah minimum yang diperlukan Pak Ali jika dia ingin membuat rumah yang dibangunnya agar termasuk kriteria ideal. Nah, di soal ada keterangan bahwa rumah ideal itu berukuran demikian ya. Kamar tidur sekian, dapur sekian, gudang sekian. Oke, meski tidak harus sama persis, tapi kriteria rumah ini bisa dijadikan rumah ideal. Nah, Pak Ali ceritanya pengen buat rumah ideal tersebut. Ya, Pak Ali kemudian berencana membuat rumah yang akan dihuni dengan istri dan 1 anaknya. Berarti Pak Ali dengan istri 1 dan 1 anak, sehingga total ada 4 orang di sana. Keterangannya di sana 2 hingga 5 orang, sehingga masih memenuhi untuk rumah ideal dengan syarat-syarat yang tertulis di sini. Kriteria rumah yang diinginkan Pak Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Sehingga di keterangan ini kita hapus ya. Oke. Kemudian Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Ya, kamar khusus tamu juga tidak ada. Kita hilangkan. Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Yang tertulis di sini keterangannya adalah untuk kamar mandi gitu kan ya. Hanya 1 kamar mandi. Sedangkan Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Sehingga nanti diberi keterangan di sini ya, 2 kamar mandi. Oke, berikutnya adalah karena pertanyaan dengan luas ya. Keterangannya ya. Luas tanah minimum yang dibutuhkan Pak Ali ini dengan satuan meter persegi ya, kuadratnya di atas harusnya, tanda 2-nya ini. Maka kita hitung, kita ketahui, kita kalikan dulu panjang kali lebar ya. Kita ketemu 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, 9 lanjut 9 15, 2,5 kali 1,5. Karena ini kita kamar mandinya ada 2, maka dapat kita kalikan 2 ya, sehingga 2 dikali 2,5 dikali 1,5 ya. 2 dikali 2,5 adalah 5 ya. 5 dikali 1,5 ya. 15 kali 5 ya, yaitu 75 atau 7,5. Gudang 6. Ya, sekarang kita jumlah totalnya ini. Ya, 9-nya di sana ada 3, sehingga 9 kali 3 ya, 27. Kemudian ada 12 di sana. 15-nya ada 2 ya, sehingga 30. Kemudian 7,5 tambah 6 ya, 7 tambah 6 13 ya, 13,5. Kemudian kita jumlahkan. 7 tambah 2 9, tambah 3 12, 1 3 4 7 1 8, 82,5. Sehingga jawabannya soal ini adalah 82,5 ya, yang C. Oke, untuk nomor 2, Pak Ali membeli bidang tanah yang luasnya 1 are. Alokasi tanah, kemudian mengalokasikan tanah untuk dibuat halaman di rumahnya 15 meter persegi. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Kita cek dulu. Rumah ideal yang ingin dibuat Pak Ali tadi sesuai dengan soal nomor 1 adalah 82,5. Kemudian ditambahi lahan di depan rumahnya 15 meter persegi, sehingga 97,5 yang dibutuhkan Pak Ali untuk membuat rumahnya ini. Kita ketahui 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. Ini tanah yang dimiliki oleh Pak Ali, yang dia beli ya. Jadi yang dia beli adalah 100 meter persegi gitu kan ya.
yang dibutuhkan 97,5. Oke, berarti masih memenuhi ya. Apakah Pak Ali bisa? Jawabannya bisa. Sehingga jawabannya antara A dengan B. Sekarang tinggal alasannya. Alasannya kita cek. Apabila menjawab pilihan yang A, ya bisa karena membutuhkan lahan 82,5. Memang Pak Ali butuh lahan 82,5 untuk membuat rumahnya. Cocok sesuai. Kemudian yang B, ya setuju karena lahan Pak Ali tersisa 10. Kita ketahui total lahan seluruhnya yang akan dibuat nanti 97,5, sehingga hanya bersisa kalau maksimalnya 100, sehingga sisanya adalah 100 kurangi 97,5 yaitu 2,5. Sehingga yang lebih tepat jawabnya adalah yang A. Lanjut nomor 3. Ya, Santi ingin berolahraga 60 menit. Jumlah air yang dibutuhkan Santi adalah berapa liter? Jadi kita ketahui untuk menghitung berapa liter yang dibutuhkan adalah yang pertama ukur berat badan ya. Kemudian dibagi 30. Setelah itu jika ada latihan aktivitas fisik, keterangannya ada di bawah ya. Jika berolahraga ya tiap setengah jam ditambahin 0,35 setelah latihan, sehingga kalau 1 jam penambahannya adalah 0,7. Nah, Santi ini keterangannya nanti olahraganya adalah selama 60 menit atau 1 jam, sehingga nanti perlu ditambahi kebutuhan airnya itu 0,7. Itu yang kita catat pertama. Kemudian berikutnya kita ukur berat badan Santi. Keterangannya di sini ya adalah menimbang dengan berat badan sekian ya, dengan skala ini 1 sehingga ini 51, 52, 53, 54, sehingga diketahui dari keterangan ini berat badannya Santi adalah 54 kg. Kemudian kita ikuti langkah untuk menentukan jumlah air yang dibutuhkan. Yang pertama ukur berat badan sudah 54, kemudian bagi dengan 30. 54 kita bagi dengan 30 ya, dapat sederhanakan ya, dibagi 3 masing-masing 18, ini 10 ya, dibagi 3 18/10 ya, karena ini kita butuhnya dalam satuan liter ya, dan dalam pecahan desimal, maka 18/10 ini sama dengan 1,8, sehingga kebutuhan normalnya hanya 1,8 liter. Kemudian ditambah dengan 0,7. Ya, 2,5 liter kebutuhan Santi, sehingga yang tepat jawaban yang D. Berikutnya nomor 4. Apakah slogan berikut cocok untuk Banu yang olahraganya setiap hari adalah 30 menit? Berarti nanti penambahannya ini ya, karena setengah jam ya, 30 menit 0,35. Yang memiliki berat badan 48. Dan ada keterangan bahwa volume air yang dituangkan ke dalam gelas ya, karena pertanyaannya ada slogan di bawahnya ini 8 gelas sehari ya, jadi 1 gelas keterangannya adalah 250 ml per gelas. Kita cek nanti ya. Kita sekarang cek kebutuhan air Banu, karena beratnya 48, kemudian sama kita bagi 30, sederhanakan dibagi 3 bisa ya, 16 per 10 ya, masing-masing harus dibagi 3, sederhanakan. Kemudian ini sama dengan 1,6 ditambah dengan 0,35 sehingga diperoleh 1,95 liter. Kita cek kebutuhan gelasnya, slogannya ini 250 ml, sehingga 8 gelas kita kalikan 8 4 200 ini ya, tambahin 01 2000 mili. 2000 mili setara dengan 2 liter ya. 2000 mili setara dengan 2 liter. Kembali buka materi sebelumnya ya. Dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter ya, desiliter, sentiliter, kemudian ke mililiter ya. Urutannya tanggal seperti itu, 2 liter. Nah, keterangannya, pertanyaannya adalah apakah slogannya cocok atau tidak. Kalau melihat nilainya seolah nggak cocok, gitu kan ya. Tapi keterangannya adalah yang dibutuhkan Banu hanya 1,95, sehingga Banu kalau dia bermoto demikian 8 gelas sehari ya,
2 liter, maka semboyan ini cocok ya. Cocok, ini keterangannya nanti cocok. Semboyan cocok karena semboyannya menyatakan 2 liter sedangkan kebutuhan air Banu adalah 1,95. Berarti cocok. Bedanya kalau semboyannya ternyata minumlah air misalkan 4 gelas ya. Kita ketahui kalau 8 gelas adalah 2 liter, kalau 4 gelas itu adalah 1 liter ya. Padahal Banu butuhnya 1,95, nah itu baru nggak cocok. Ya, sehingga semboyannya cocok dengan alasan ini. Ya sudah ditulis ini ya. Kebutuhannya adalah perbandingannya demikian. Oke, lanjut nomor 5. Kembali ke Banu lagi. Ya, di sini ada keterangan pembelian biskuit dalam kemasan dengan keterangan seperti ini. Tempatnya berupa dia tabung ya, dengan diameter sekian, tinggi sekian, 16,2 cm. Kemudian biskuitnya, ini tiap 2 biskuit ya, keterangannya tiap 2 biskuit. Tiap 2 biskuit itu diameternya 4 dan tingginya 1 ya, tingginya 1 ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya ya. Karena Banyu memiliki uang 100.000 Banu, maka biskuit dalam kemasan yang dapat dibeli. Maka jangan fokus dulu ke perhitungan ini ya. Kenapa? Karena di sini ada keterangan harga satu kemasan biskuit adalah 6.000 ya, 6.000,00 atau 6.000 ya. Sehingga kalau yang ditanya berapa kemasan yang dapat dibeli dengan uang 100.000, sehingga jawabannya adalah 100.000 kita bagi dengan 6.000. Sederhanakan ya, 100 bagi 6 ini 1, 6 ini koma ya, belum, maaf. Yang mendekati kalikan 6 ya, 36 ya, 4 koma lagi ya, 16,6, 4 lagi dan seterusnya, 16,6666 dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita membeli biskuit dalam bentuk pecahan desimal, maka keterangannya di sini jumlah maksimal yang dapat dibeli, sehingga nggak mungkin 17 ya, karena dengan uangnya hanya bisa memberi sekian, sehingga jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 16 kemasan ya, 16 kemasan. Langkahnya adalah demikian, penjelasannya maksudnya. Oke, lanjut nomor 6. Berapakah perkiraan yang tepat jumlah biskuit dalam satu kemasan? Nah, kita cek di sini. Dalam satu kemasan ya. Jadi kita fokusnya jangan ke sini tapi dalam ini, ke biskuitnya dan ke kemasannya. Oke, kalau biskuit ini kita tata secara vertikal semacam ini, seperti kebanyakan biskuit yang ada gitu kan ya. Kalau kalian beli biskuit maka numpuknya seperti ini, maka tidak mungkin, tidak memenuhi. Kenapa? Karena diketahui diameternya 4, sedangkan yang di sini di kemasan 3,5, nanti nggak cukup. Berarti yang mungkin adalah biskuitnya nanti kita tumpuk seperti ini, numpuknya seperti ini ya, secara horizontal, itu yang mungkin ya. Sekarang kita cek berikutnya panjangnya. Ya, di sini apabila kita menggunakan sisi yang atas, karena dia bentuknya menyerupai trapesium ini ya, maka tidak mungkin kita menggunakan panjangnya yang atas 20 cm. Kenapa? Karena kalau kita tata demikian, maka yang bagian bawah nanti akan kepotong numpuk gitu kan ya, sehingga nanti kita gunakan panjang yang bawah, yaitu yang 19 cm. 19 cm, sehingga kalau kita cek, kita tata menyamping karena maksimal 19, maka yang dapat kita ada di sini adalah 3 saja ya, karena 19 bukan 5. Dari mana 3? Dari sini. Kalau misalkan kita pakai 20 dibagi 4, maka dapat ditata 5 kan ya, 20 banget 5. Dapat ditata 5 biskuit. Cuma itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin karena model biskuitnya turun kayak gini ya, natanya turun kayak gini, sehingga kita gunakan yang bawah yaitu 19, sehingga yang didapat ditata maksimal nanti adalah 19 dibagi dengan 4 ya, 4 ya, dapatnya 4, maaf, dapatnya 4. Kalau tadi 5 ya, ini dapatnya 4.
4 ketata nyamping. Kemudian tingginya diketahui 3,5, maaf kecoretnya 3,5. Maka maksimal dapat didata nanti 3 tumpukan semacam ini, 3 tumpukan 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Oke, dapat data 3 tumpukan. Sehingga berapa tumpukan yang di sini? Ada 12 tumpukan. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak biskuit ya? Berapa banyak biskuit? Kita ketahui satu tumpukan itu ada 2 biskuit. Sehingga kalau 12 tumpukan, maka ini dikalikan dengan 2. Sehingga nanti dalam satu kemasan terdiri dari 24 biskuit. Itu nomor 6. Ini ya, ini penjelasannya. Oke, lanjut nomor 7. Berdasarkan info di bawah ini, benar atau salahkah pernyataan berikutnya? Kita tinggal bahas pernyataan. Ya, diketahui mengenai penggunaan air yang ada di rumah tangga menjadi penyebab krisisnya air pada tahun 2025 nanti. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian dan keperluan mandi sangat dibutuhkan di sana. Nah, rata-rata konsumsi untuk mandi dan cuci adalah 60 liter. Nah, kalau ke soal ini kita langsung fokus ke pernyataannya saja ya. Keterangannya di sini nih. Untuk 1 kali mandi diperlukan 10 gayung air. Kita baca keterangan di sini ya. Tahukah kamu ini? Mandi dengan gayung ya. Kita cek berarti mandi dengan gayung berarti yang kalimat kedua. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter. 15 liter. Berarti kita harus tahu dulu 1 gayung ini volumenya berapa. Nah, keterangannya di sini. Nah, untuk mengerjakan tipe soal AKM kayak gini, misalkan ketemu bilangan yang pecahan ya, misalkan silakan dibulatkan ya, agar menghitungnya lebih mudah. Contohnya kayak soal ini. Soal ini 1 gayung ya, 1 gayung diameter tabungnya adalah sekian. Kita ketahui ya, untuk mengukur volume tabung adalah luas alas dikalikan tinggi. Kita ketahui kalau tabung alasnya dia berupa lingkaran, maka luas lingkarannya Pi kali R kuadrat kalikan tingginya, tinggi tabung maksudnya. Pi-nya kita gunakan 3,14 sesuai keterangan di sini. Tapi Ustaz sarankan tadi kita bulatkan ya. 3,14 bulatnya ke bawah sehingga 3 ini hitungnya biar enak, biar cepat. Kemudian diameter 12 maka jari-jarinya 6. Gimana ya? Ini sudah bulat. R kuadrat 6 kuadrat 6 kali 6 kalikan tingginya 13,5 cm, kita bulatkan ke atas sehingga 14. Kemudian kita kalikan 3 dikali 6 kali 6 ya, 36 kali 3 15, 1, 91, 100 ya, 108. Kemudian kalikan 14. 108 kalikan 14 ya. 2, 3 di sini. 0 kali 4, 0 tambah 3 ya. 4 kali 1, 4. 1 kali 8, 0, 1. Dijumlahkan 2, 11, 1, 5, 15. 15, 12. 1512 ini satuannya adalah dalam ini senti. Berarti kalau volume cm pangkat 3. Satuannya di sini adalah liter ya, maka kita ketahui kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Dalam urutan tangga, urutannya adalah setelah meter, desi, senti ya. Desi di sini, senti di sini. Berarti naik. Ya, naik. Kalau pangkat 3 ya, kalau satuannya senti saja naiknya 1, kalau pangkat 3 naiknya 3, berarti nolnya dibagi 3. Sehingga ini dibagi 1000 dapatnya 1,512 desimeter kubik. Oh, larat. Maaf. Ya, 1,512 desimeter kubik atau 1,5 liter. 1,5 liter. Itu 1 gayung ya, 1 gayung 1,5 liter. Berarti kalau 10 gayung ya tinggal kalikan 10 kali 1,5 ya 15. Sehingga cocok ya.
15 liter untuk kebutuhan mandi dengan gayung. Berikutnya, tiap 1 jam air terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung. Kita ingat volume sebuah gayung tadi adalah ini 1,5 liter. Sedangkan keran yang bocor selama 1 jam, keterangannya kita baca di sini. Keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter. 13 liter per harinya ya. 13 liter per hari. 13 liter per hari. Berarti kita ketahui kalau 1 jam itu ada 1 hari itu ada 24 jam. Maka ini kita bagi ya. Sehingga 1 jamnya habis berapa liter? Tinggal bagi 13 dibagi 24. Ya, 0, sekian ya. Ya, pertanyaannya hanya benar salah, maka nggak perlu kita hitung sampai detail. Saran Ustaz seperti itu kalau tipe soal kayak gini. Jadi ini 0, sekian, sedangkan butuhnya hanya 1,5 ya, butuhnya hanya 1,5. Kan sama dengan sebuah gayung ya, maka pernyataan ini salah. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Untuk membuat satu rem kertas, satu rem itu 500 lembar ya, keterangannya seberat 8 gram dibutuhkan 500 liter air. Kita cek keterangannya di sini. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 sebesar 80 gram membutuhkan 10 liter air. Berarti kalau satu rem tinggal kalikan 500, ini kan selembar ya, 10 liter. 500 lembar atau satu rem, 500 kali 10, hasilnya adalah 5000 liter. Keterangannya hanya 500 liter. Oh, berarti salah. Di pernyataan terakhir, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang pakai gayung. Ya, 20 orang menggunakan gayung. Ya, kita ketahui untuk 20 orang ya, kalau mandi dengan gayung kebutuhannya adalah ini ya, sekitar 15 liter. Berarti kalau 20 orang tinggal kalikan nanti 20 kali 15 ya, 300 liter. Ya, keterangannya berarti cocok ya. Kalau dengan bathtub 100 sampai 300 berarti masih masuk dalam skala ini kan ya, masih masuk dalam rentang ini maksudnya. Sehingga cocok ya. Cocok. Oke. Baik, demikian pembahasan mengenai AKM prasimulasi AKM yang pertama. Nanti insya Allah di berikutnya akan dibahas prasimulasi AKM yang kedua. Oke, sekian, semoga bermanfaat yang disampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.